Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia TV Tabalong dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Senang sekali saya Nova Arianti dapat kembali menjumpai Anda dalam program Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Nah pemirsa, Ruang Sehat musim pancaroba dalam musim peralihan dari musim kemarau ke musim hujan ataupun sebaliknya. Nah di musim ini diikuti dengan perubahan tekanan udara dan suhu sehingga di kondisi tersebut kuman dan virus mudah untuk berkembang biak. Sehingga apabila daya tahan tubuh rendah maka akan rentan terserang penyakit. Nah untuk membahas hal ini lebih lanjut mengenai penyakit apa saja yang biasanya banyak dialami ketika musim pancaroba serta bagaimana untuk mengantisipasinya. Sekarang saya sudah bersama dengan Dr. Melissa Yosepin Manoy selaku dokter umum sekaligus dokter yang bertugas di Puskesmas Panaan. Halo dok, gimana kabarnya? Puji Tuhan baik. Iya, langsung saja nih dok, berbicara mengenai penyakit pancaroba. Sebenarnya bagaimana sih reaksi tubuh nih ketika peralihan musim dari panas ke hujan ataupun sebaliknya? Nah biasanya kan kita nih kalau peralihan musim tubuh juga bereaksi juga. Yaitu reaksi tubuh yang ketika kita menghadapi peralihan musim itu biasanya ketika musim dingin dia ada peningkatan suhu tubuh juga. Ketika musim kemarau dia ada penurunan suhu tubuh juga. Itu dari suhu tubuh. Dan nanti ada reaksi-reaksi lain dari tubuh ketika perubahan-perubahan musim itu menyebabkan menurunnya sistem imun. Kemudian gangguan metabolisme. Jadi sehingga ketika perubahan iklim atau perubahan musim ini rentan bagi kita untuk terserang penyakit. Sebenarnya kenapa sih faktor apa sehingga tubuh tersebut gampang terserang penyakit? Jadi faktor yang menyebabkan ya tadi sudah disebutkan yaitu menurunnya daya tahan tubuh. Jadi sistem imunitas di dalam tubuh kita itu adalah sistem imun daya tahan yang mengcover daya tahan tubuh kita. Ketika ada perubahan-perubahan maka tubuh bereaksi. Nah itu mengakibatkan tubuh kita mengalami penyesuaian. Penyesuaian itu yang nggak langsung. Biasanya dia bertahap. Ada yang cepat, ada yang lambat. Gitu. Jadi faktor-faktornya yang paling penting adalah faktor imunitas. Faktor imunitas ya. Nah sebenarnya ketika kita gampang sakit di musim pancaroba, sebenarnya mekanisme tubuh ini seperti apa sih dok? Mekanismenya kita mulai dulu dari musim pancaroba ya. Dia kan ada perubahan faktor cuaca. Nih faktor cuaca ini kan berubah-berubah tak menentu. Kadang panas, kadang dingin, sehingga yang mengikutinya seperti tekanan udara, suhu, baru komposisi udara itu juga ikut berubah. Nah dalam kondisi seperti ini virus, bakteri itu berkembang biak sangat cepat, sangat pesat. Nah ditambah dengan tadi faktor imunitas tadi, menurunnya daya tahan tubuh, baru gangguan metabolisme. Nah itu yang sering menimbulkan kita terserang penyakit pada musim peralihan pancaroba. Oke, tadi kan virus atau bakteri sering nih muncul di musim pancaroba. Virus dan bakteri apa aja sih dok sebenarnya? Banyak, kalau misalnya kita bicara virus atau bakteri, hampir semua virus dan bakteri itu senang kalau misalnya dia perubahan musim. Jadi contohnya kalau misalnya perubahan musim itu virus influenza, baru bakteri Staphylococcus, bakteri Salmonella TPI yang buat tipes, penyakit tipes, baru virus dengue juga yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti, dan masih banyak lain kayak amuba, rotavirus, seperti itu. Semua penyakit itu awalnya karena daya tahan tubuh yang menurun seperti itu. Oke. Nah, berbicara mengenai penyakitnya nih, penyakit apa yang sering dialami ketika musim pancaroba sih dok? Kalau bicara masyarakat itu paling sering mengeluhkan meriang. Meriang. Iya, jadi peningkatan suhu tubuh. Kalau kita membahasakannya demam. Nah, demam kemudian diikuti oleh pilek, bersin-bersin, baru batuk, tenggorokan kering, biasa disebut panas dalam juga, baru sakit menelan atau kembung. Kalau dari segi kedokterannya, penyakit tersering itu ISPA, infeksi saluran pernapasan atas, baru diare, demam berdarah, tipes, asma, kemudian alergi.
Alergi. Nah, Ya. kalau berbicara mengenai alergi apa yang sering dialami ketika musim pancaroba sih, Dok? Kalau pancaroba itu paling sulit alergi kulit. Alergi Iya, kulit. jadi dia kayak bentol-bentol, bial-bial karena perubahan yang dari panas ke dingin. Baru kemudian alergi dingin seperti bersin-bersin. Itu rinitis alergi namanya. Oke. Nah, umumnya nih usia berapa sih yang sering terkena penyakit di musim pancaroba ini? Karena dia berbicara tentang faktor imunitas, Iya. biasanya dia terserang ke anak-anak. Anak-anak. Ya, yang memiliki imunitas yang belum terbentuk dengan sempurna. Kalau orang dewasa, Orang dewasa mungkin agak kuat karena daya tahan tubuhnya sudah terbentuk. Gitu. Paling sering terkena penyakit adalah anak-anak. Oke, baik kita akan melanjutkan perbincangan kita nih Dok, namun tahan sejenak. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di program Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Ya pemirsa, terima kasih karena Anda masih di program Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Dan saat ini saya juga pastinya tentu masih bersama dengan Dr. Melisa Yosepin Manoy, selaku dokter umum sekaligus dokter yang bertugas di Puskesmas Panaan. Baik Dok, melanjutkan perbincangan kita nih mengenai waspada penyakit di musim pancaroba. Sebenarnya adakah gejala awal yang biasa ditimbulkan ketika tubuh ini mulai terserang virus atau bakteri, Dok? Ya, biasanya gejala awalnya itu peningkatan suhu sih. Peningkatan suhu tubuh ya? Jadi kita berasa kok ladar-ladar, anget-anget, meriang-meriang, lemahan. Karena ketika masuk virus atau bakteri itu sistem imun kita bereaksi. Bereaksi menyerang juga, gitu, membaca virusnya. Nah itu namanya patogenesis penyakit. Jadi mungkin gejala awalnya adalah paling sering adalah peningkatan suhu tubuh. Kemudian dilanjutkan oleh gejala-gejala lain yang dimana virus dan bakteri tersebut menyerang. Nah, ketika kita sudah mulai merasakan peningkatan suhu tubuh nih, bisakah kita melakukan atau ada sesuatu kah yang bisa dilakukan agar tubuh ini tidak jadi sakit begitu? Maksudnya kayak sistem pertahanan kita iya, gitu. Pertahanan. Kalau biasanya kita sudah merasakan kayak nggak enak badan ya, biasanya nggak enak badan. Nah itu istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, minum vitamin, dan misalnya kalau sudah sampai ada gejala, misalnya peningkatan suhu atau gejala-gejala yang lainnya, ya minum obat aja. Minum air putih penting juga pastinya Banyak minum air putih juga harus. Oke. Nah nih Dok, itu kan tadi berbicara mengenai sistem imun. Nah, sebenarnya apa sih yang harus dilakukan agar sistem imun atau daya tahan tubuh ini tetap baik begitu di tengah musim pancaroba? Sistem imun manusia kan beda-beda ya, karena cara merespon bakteri dan virus ataupun parasit yang masuk ke dalam tubuh itu berbeda-beda setiap manusianya. Jadi bagaimana cara kita menangkalnya, yaitu berarti kan daya tahan tubuh kita harus jaga terus, stamina kita harus jaga terus. Ketika kita banyak pekerjaan, ketika banyak kegiatan, kita sebaiknya ya kita menerapkan gaya hidup sehat, seperti yaitu makanan yang bergizi, diet yang seimbang, minum vitamin, rutin berolahraga. Jadi dan menjaga juga selain diri kita, lingkungan sekitar kita juga. Jadi seperti sekarang kan ya di pandemi COVID ini kita diharapkan untuk sering cuci tangan. Nah itu salah satu bentuk pencegahan terhadap penyakit. Walaupun sebenarnya sistem imun kita yang diserang nantinya. Dari kita nggak tahu dari mana. Apalagi perubahan musim ini memang membuat duplikasi virus dan bakteri sangat berkembang cepat. Ada makanan atau minuman tertentu kah untuk meningkatkan sistem imun ini, Dok? Kalau makanan ya makanan yang bergizi seperti 4 sehat 5 sempurna cukup. Baru minuman yang mungkin tambahan khususnya ya suplemen dan vitamin saja untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Buah-buahan seperti itu. 4 sehat 5 sempurna kan termasuk buah, sayur, lauk pauk yang diet seimbang. Nah, ketika musim pancaroba, seseorang nih minum es misalkan, itu dianjurkan nggak sih Dok? Minum es? Iya. Maksudnya musim pancaroba ini saat panas atau dingin? Kan pancaroba kan ada panasnya, ada dinginnya. Iya,
Sebenarnya nggak ada pantangan khusus untuk tidak boleh minum es atau tidak. Intinya kalau misalnya es itu kita jamin bersih, yang saya garis bawahi di sini itu misalnya kita jajanan yang di luar. Nah itu kan ketika musim pancaroba dia panas berdebu. Ketika hujan tiba-tiba dia debunya akan naik, partikel-partikelnya. Nah ketika dia jajanan itu di pinggir jalan, ya kan, kita tahu sendiri yang dari jalan masuk ke situ dan mungkin langsung makan tanpa cuci tangan dulu. Nah itu mungkin yang ini. Kalau misalnya es, kalau dia bikin di rumah sendiri, selama daya tahan tubuhnya bagus dan dia juga tidak memiliki alergi dingin, sah-sah saja. Sah-sah saja. Oke. Kalau mengenai olahraga nih dok, kan di musim pancaroba ketika cuacanya panas, tiba-tiba hujan, ini kan pasti membuat orang yang ingin olahraga malas keluar nih. Nah, adakah olahraga yang diperuntukkan bisa di rumah aja misalkan? Banyak, sangat banyak olahraga di rumah. Kita bisa jogging di tempat, jogging di tempat. Atau yang punya alat treadmill, kita treadmill di rumah, baru punya skipping, kita skipping. Intinya kan kita tidak keluar hujan, Jadi sebenarnya olahraga banyak, push up, sit up pun dilakukan di rumah juga bisa. Niatnya aja dulu untuk memulai untuk olahraga, karena biasanya yang susah untuk memulai itu adalah niatnya untuk melakukan olahraga, apalagi dingin, lebih enak tidur daripada olahraga. Niat udah, susah untuk melaksanakan ternyata ya. Oke, baik. Kita akan melanjutkan perbincangan kita lagi dok. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, pastikan masih di program Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Ya pemirsa, masih di program Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Baik dok, kita melanjutkan perbincangan kita nih. Tadi kan ketika di musim pancaroba dianjurkan untuk minum vitamin juga nih. Nah sebenarnya vitamin seperti apa yang dibutuhkan tubuh nih dok? Vitamin banyak ya, banyak macamnya. Yang biasanya ya kita anjurkan untuk di peralihan musim ini itu vitamin C. Vitamin baru C. Vitamin D, baru vitamin E. Nah, fungsi vitamin C ini sebenarnya untuk memerangi dan mencegah penyakit. Jadi vitamin C ini di sistem imun. Dia gampang kita dapat kok di buah-buahan. Banyak di buah-buahan. Untuk vitamin D itu fungsinya adalah membantu tubuh untuk mempertahankan level kalsium dan fosfor. Kalsium itu di tulang. Serta menjaga kesehatan saluran napas. Nah, tadi kan sudah dikatakan ya, penyakit yang sering terserang itu di infeksi saluran napas. Nah, untuk vitamin C dan vitamin D ini kerjanya di tempat seperti itu, di saluran nafas. Terus bisa kita dapat di ikan tongkol ada, hati ayam ada, di daging sapi ada, keju, sama kuning telur. Baru kemudian vitamin B6. Di B6 ini untuk sistem imun, menjaga sistem imun. Nah ini dapat di sayur-sayuran, kacang-kacangan, kacang polong. Yang terakhir vitamin E untuk antioksidan. Jadi vitamin ini untuk antioksidan ini dapatnya juga di biji-bijian, kacang-kacangan, sayur-sayur, bayam seperti itu. Untuk dosisnya berapa banyak kira-kira sih dok? Nggak ada. Tapi kalau kita misalnya beli vitamin yang di apotek itu kan sudah memang ada takarannya, misalnya vitamin C berapa miligram, vitamin B-nya yang gabungan vitamin. Tapi kalau misalnya kita nggak, karena ya vitamin itu termasuk mahal ya, maksudnya harga vitamin itu termasuk bersaing mahal. Kalau kita mau vitamin yang selengkap 4 vitamin tadi yang saya sebutkan. Cuma kalau kita mau masak sendiri juga di rumah juga sebenarnya vitamin-vitamin itu ada. Itu kenapa dianjurkan adalah makanan bergizi aja, dengan diet seimbang. Gitu. Ketika gejala timbul di saat musim pancaroba tadi seperti batuk, pilek, demam. Nah, apakah harus segera dilakukan pengobatan ke dokter dok? Maksudnya kunjungan ke dokter ya? Kalau saya menganjurkan sebaiknya harus memeriksakan diri ke dokter. Karena memang biasanya cuma gejala-gejala awal.
Tapi jika sistem tubuh kita kalah, imunitas kita kalah, maka akan ada gejala-gejala yang mengikutinya. Nah, itu untuk mendeteksi apakah virus ini virus biasa atau virus yang memang bisa menularkan ke orang lain, atau virus-virus lain, atau bakteri-bakteri lain. Seperti yang kayak tipes kan nggak mungkin kita tahu. Paling keluhannya hampir sama dengan keluhan sakit mah. Kita nggak tahu, tapi kalau kita memeriksakan diri ke dokter atau ke petugas kesehatan lainnya kan kemungkinan kita akan lebih cepat untuk mendiagnosis dan lebih cepat untuk penanganannya. Berarti misalkan ada gejala, sebaiknya langsung periksakan begitu ya? Iya. Oke. Nah, apa yang harus dilakukan masyarakat agar terhindar dari penyakit di musim pancaroba ini, Dok? Misalkan rutin membersihkan lingkungan kah atau bagaimana? Intinya melakukan PHBS aja, pola hidup bersih dan sehat. Jadi 2 yang harus dibersihkan, diri kita dan lingkungan kita. Jadi membersihkan diri kita itu simple ya, rajin aja cuci tangan, makan makanan yang bergizi, baru jangan jajan sembarangan terutama di musim pancaroba ini. Baru yang kedua adalah membersihkan lingkungan sekitar, yaitu melakukan PSN, pemberantasan sarang nyamuk, baru melakukan 3M+, terus membuang sampah pada tempatnya, memilah-milah sampah. Jadi diri kita dijaga, lingkungan kita juga dijaga, itu aja. Karena ketika di musim pancaroba, nyamuk yang penyebab DBD juga banyak begitu, Dok ya? Iya. Oke, baik. Terima kasih dokter atas informasinya telah diberikan kepada kita semua nih. Ya pemirsa, itu tadi perbincangan kita mengenai waspada penyakit di musim pancaroba. Semoga informasi yang didapat kali ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Baik, saya Nova Arianti mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.